Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Tolong tidak disebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini Ya, karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye iki, Mbak? oke, siap. Ya, Aku harus kan gimana? gini toh Mas. Eh, saya tuh eh, kok terlalu formal tuh. Gak apa-apa. Gini loh. Piye? Lo saya Ya bebas. kan, nggih, kan gini loh. Di majikan ini kan saya udah dapat 14 bulan. Berarti kan kurang 10 bulan ya Mas ya. Nah, saya tuh kayak trauma gitu loh Mas. Trauma dituduh ngoten loh Mas. Trauma dituduh itu kayak gini kan, saya tuh serumah kan sama 2 orang laki-laki. Nah, yang perempuannya, anak perempuannya itu nggak serumah sama ini. Yang sering ngasih makanan, jajanan, snack itu kan anak yang perempuan tapi dia tidak tinggal di sini gitu loh. Nah, terus masalah makanan, masalah lauk, jujur saya itu sering beli sendiri Mas Andro. Jujur kalau masalah lauk tuh saya sering beli sendiri. Padahal kan di dalam kontrak kerja kan kita punya uang makan ya. Oke. Nah, punya uang makan. Nah, terus kalau saya mau komplain, tapi kan saya tahu konsekuensinya. Kalau saya komplain nanti konsekuensinya satu di-terminate, either mereka jadi berubah sama kita gimana gitu ya kan. Ya udah nggak apa-apa, selagi saya punya gaji saya sering beli lauk sendiri daripada mereka ngasih saya lauk, saya sering beli lauk sendiri gitu loh Mas, intinya itu. Nah, terus yang kedua itu dari majikan dulu saya yang ditungtung itu kan saya sering dituduhnya tuh gini, kok ini cepet habis ya, ya kan yang di rumah saya, makanya mereka secara nggak langsung kan nuduh. Itu saya ngomongin majikan yang pertama ya. Terus di majikan yang ini tuh juga gitu Mas Andro. Jadi kayak misalkan yang ngasih jajanan itu kan anaknya yang perempuan. Nah, terus yang makan kan adiknya itu yang laki-laki di sini itu yang serumah sama saya. Nah, gini, kok cepet habis gitu. Terus suruh moto itu satu pack ada berapa bungkus jajanan itu. Loh, saya bilang 5 bungkus. Enggak, itu harusnya 6. Loh, lawang saya lihat kok itu ada 5 bungkus. Adikmu lo makan 5 bungkus dalam 2 hari gitu ya, kayak snack-snack gitulah Mas Andro. Terus dia masih ngeyel. Dia ngecat saya, anak yang perempuan, dia masih ngeyel. Seharusnya ada 6 bungkus. Saya lihat itu adikmu makan 5 bungkus, Mem. Saya bilang gitu kan. Tapi dalam chattingan gitulah. Lah nek yang buang bungkusnya tuh saya, Mas Andro. Ya saya tahu itu di dalam tuh ada 5 bungkus, tapi dia ngeliatnya 6 bungkus. Saya jadi trauma yang kayak gitu, Mas Andro. Dituduh-tuduh ini kok cepet habis gitu loh. Ya Allah, saya cuman itu aja 2 pertanyaan itu saja Mas Andro, tolong dijawab masalah uang makan. Masalah itu loh, saya sering dibawa sendiri, nanti kalau saya komplain konsekuensinya saya yang nggak tahu lah konsekuensinya gimana, saya nggak, ya itulah. Terus yang kedua itu sering dituduh-tuduh itu loh, kok itu cepet habis, kok sofa sini gini-gini gitu. Itu aja Mas Andro, 2 itu aja yang mau saya tanyakan. Oke, udah, makasih Mas Andro. Oke, Solusinya gimana? giliran saya. Oke. Jadi ini kan persoalan makan sendiri ya. Oke. Kalau sampean ngomong ya, kalau sampean nggak ngomong ya mereka nganggep sampean baik-baik saja. Tapi kalau sampean ngomong bahwa aku tuh harusnya dapat jatah makan dari awakmu loh gitu. Aku dapat ada dalam bentuk uang loh ya. Ini aturannya gitu loh. Kamu kasih saya uang kan kayak gitu untuk untuk makanan saya gitu loh. Sampean ngomong ke mereka, kamu mau pilih kasih uang apakah atau aku boleh makan apa semuanya yang kamu bawa. Selama ini aku beli sendiri, itu yang pertama. Itu sampean harus ngomong sama mereka. Itu aku nggak bisa membantu banyak karena aku bukan agent sampean kan. Kalau agent sampean kan agentnya bisa pinta ngomong sih,
itu Cece kamu kasih duit makan di peraturan kayak gitu. Nah, soalnya kayak gini Iya. ini kan harusnya dari sejak awal ditanyakan, bukan setelah Hmm. berjalan kan gitu. Nah, yang Loh, kedua adalah saya tak pedote dulu Mas Andro. Dulu awal-awal itu kan udah di majikan ini kan udah dapat 14 bulan yo. Awal-awal itu saya dibeliin lauk. Terus akhir ini itu saya beli sendiri lauk. Nah, ngapain cuman beli sendiri, makan yang ada di situ aja? Lah marah cukup loh Mas. Ya nggak apa-apa biar habis gitu. Ini lo ngepres Mas Andro, aku lo nggak ke pasar, yang ke pasar itu anaknya yang laki-laki itu. Ya nggak Ini apa-apa. lo ngepres sembarang ngepres lo Mas Andro. Ya ngomong. Kalau sampean ngerasa ngepres ya ngomong, wis. Satu-satunya jalan ngomong. Nek sampean gegeran ya mbak aku perkara pres-presan awal itu enggak, ya muyung kan. Saya kan sampean kan cuma nanya ke saya, mau nggak mau sampean harus berani ngomong. Kan satu itu. Iya. Ya kan? Kalau sampean nggak berani ngomong, I cannot do anything. Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Karena itu majikan sampean satu. Terus yang kedua, Iya. dituduh-tuduh. Sebenarnya mereka ngomong kayak gitu tuh bukan nuduh gitu. Nek mereka ngomong kayak gitu ya udah simpenin di kamar mulu makanan itu biar kamu nggak nganggap aku yang makan. Boleh gituin. Ya Allah, ya Mas Andro ya. Terus gini loh Mbak, saya kasih tahu. Saman kerja sudah 14 bulan, ya kan? Saman ini capek saya. Kalau hal yang sepele ini saman keluhkan ini saman sebenarnya sudah capek sama majikan ini dan sama kehidupan ini. Bisa dipahami nggak maksud saya? Maksudnya capek dituduh-tuduh ngono to? Bukan, samen itu udah capek kalau bekerja. Lah aku ki selama rong pulang blas lho. Lah, wis to. Wis ngaku kan, wis ngomong kan. Samen itu capek, Mbak. Lelah. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Saya bukan dukun, saya bukan peramal, saya bukan apapun, tapi kalau hal yang sepele aja itu kita ngerasa sudah tidak nyaman di dalam diri kita, itu tandanya capek, Mbak. Kalau sampean lagi bangun rumah, apalagi duwe utang sawah, tuku sawah 4 hektar, nah, sampean nggak mungkin akan ngerasa capek karena sik duwe cita-cita yang harus diwujudin. Ya bukan berarti ada yang ngongkon utang kayak tuku sawah ya. Mau ngutang tuku saya anti utang Mas Andro, wedi utang aku. Ayo enggak, makanya aku kan ngomong gitu loh. Saya enggak berpikir seperti itu gitu loh. Kan enggak mungkin. Nah, karena semangat manusia itu juga ada batasan. Ada di saat kita itu capek banget akhirnya hal yang sebenarnya enggak jadi masalah dijadikan masalah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah sampean juga sudah mendekati 50 kalau dilihat dari suaranya? Aku kan nggak ngerti menungsanya. Saya 42. Nah, masih 42 sih sebenarnya. Masih menopause. Kalau 42 belum menopause, masih artinya belum 50 itu sebenarnya masih aman kalau untuk urusan itu. Artinya sampean ini capek. Kalau capek minta cuti loh. Enggak Mas Andro, gini loh, maksudnya ki sikit-sikit tuh bilang gini, yang anaknya perempuan kalau yang serumah itu tinggal mangan tok lah, kayak snack untuk kuwi sing maksudnya sing sering komplain ki ngene lho Mas Andro. How come so fast finish gitu. Terus habis itu enggak, itu ada 6 bungkus. Enggak men, ada 5 bungkus men. Yo jangan dibalesi. Ada 6 bungkus. Mbak, gitu. Enggak usah dibalesi, ngomci wo. Ya nanti dikirain yang 1 bungkus saya yang makan. Mau dikirain kere aku selama ini beli sendiri. Jadi sampean itu berusaha telinganya itu ditebelin. Gak usah terlalu peduli dan terlalu omongannya majikan itu dimasukin ke telinga, dimasukin ke otak, apalagi sampai masuk ke hati. Dobol Mbak sampean. Selama sampean nggak merasa, sampean nggak ngabisin, nggak usah banyak ngomongnya, jangan panjang-panjang, tinggal ngalih.
bikin kerjaan yang lain. Hmm. Kerjaan lain kan masih banyak daripada kerjaan dengerin dia bikin sakit hati. Iya. Bener nggak saya ngomong? Iya, iya benar. Jadi Jajan itu suruh moto. Jajan itu disuruh moto ini siapa yang mangan, kongkong apa singsang yang mangan gitu. yo bilang ngomong ke dia, yo kamu tanyain, sampean belajar gini, kamu tanyain mereka, aku kerja di sini, kerjaanku bukan makan. Belajar kayak gitu, Mbak. Sampean bukan satpam, sampean bukan satpamnya penjaga makanan, sampean di situ itu menjaga dan bersihin. Ciwo, aku kerja di dapur loh, aku nyapu ambek ngepel, aku nggak ngurusi panganan wo. Lapo kowe takon aku gitu ae. Pangananmu aku ya doyan nenek babine. Bilang aja gitu. Krekermu lo belum tahu aku ada babi apa enggak. Kan sampean bisa ngomong yang kayak gitu. Jadi sampean itu ya, orang Hongkong itu bertanya, bukan menuduh. Tapi lantaran ungkapannya itu ke diri kita menjadi manusia yang punya hati baik, akhirnya kok rasanya mancep nang jero ati. Jadi sampean itu juga belajar untuk jadi orang yang jahat juga, nggak apa-apa. Jahat untuk melindungi diri sampean sendiri itu nggak apa-apa. Toh pun perkara sepele loh Mbak, panganan itu sepele. Lah ngapain sampean sepele itu sampean lebokno nang ati sampai jadi kepikiran trauma barang di itu ya wis. Halo, sampean sudah berapa puluh tahun di Hong Kong? Ini mau 6 tahun. Nah, harusnya kan udah paham majikan-majikan sifat belgedese majikan, sifat medite majikan, sifat perhitungannya orang Hong Kong itu kan seharusnya sampean jauh lebih hafal dibandingkan saya. Iya. Makanya sampean gumbul loh karo wong sing koyo aku ngene iki lho modele, nek gak seweneng disengaki ngek gitu kan. Nek gak cocok dilokno ngek. Dadi ben sampean iki gak gampang suwek, Mbak, gak gampang tatu. Iya, Mas Andro. Iya, sampean iki koncone wong apik-apik. Njajal koncone ambek aku lho sing gak apik. Kok lak aman. Lho kok guyu sampean diomongi. Ya ora mungkin kan koncone ambek aku lho, Mbak, aku lho wong apik. Kan ya gak mungkin ngono. Sampean koncone ambek aku sing wong gak apik. Dadi ben sampean gak gampang keloro-loro lho Mbak maksudku. Ya kan? Halo? Bisa? Dari sini sudah bisa mencerna. Aku nggak marah loh ya. Aku sorry itu saya aku nggak ngamuk ya kan. Aku juga bukan nggak emosi tapi ayo Mbak gitu. Sampean ini capek. Kalau capek istirahat. Nanti dilanjut lagi gitu loh maksudnya. Kalau mau capek ya udah break dulu, ntar cari lagi. Atau kalau capek ya minta cuti dulu atau bagaimana. Kangen-kangenan sih sama yang di rumah ya. Ngumbah-ngumbah keris dhisik. Sopo sing arep bully bojone wis ilang kok. Lah ya iku nggarai. Nah, jare bojoku golek neng, kok nang kene digolekno jare. Jarene bakul babi. Gimana? Jenengan kan orang Kediri ya. Jenengan pernah dengar guyangan orang? Iya. Nganjuk. Itu aku. Saya orang Nganjuk toh. Lah bojoku iki lho kecantol purel guyangan. Guyangan itu ke zaman Mojopahit isine purel. Lah makane kuwi konangan ketahuan kalau ini apa sama LC guyangan itu Mas Andro. Ya nggak apa-apa. Sing penting kan ya sudah itu hidupnya dia. Sampean di sini kan cari lagi juga bisa. Loh, kok senyum? Loh, sampean iki dikasih kesempatan untuk ngincipi sing liyane, Mbak. Nggak usah bingung. Dundunan nongkrong kok kalah makane sampean jadi wong jangan terlalu baik ya. Sampean gumbul ambek aku ben rada rusak saiki ngono lho, Mbak. Ya, boleh main ke rumah kita tukar pikiran dengan sesuatu yang berbeda, Mbak. Jadi sampean
hidupnya itu terlalu datar ya. Iya. Aku nggak ngerti ya, nek preyan sampean lampu, tapi menurut aku yang kayak gini nih sampean harusnya ada hiburan, ada sesuatu yang berbeda di keseharian sampean supaya sampean Iya. melihat dunia ini ya lah tiba ya wong arepe budal nang gonggong ya wake umbyukan ora ndang budal-budal. biar sampean lebih bersyukur, atau kembali lagi sampean mulai nang Indonesia nggo duit terus duit entek bayuh omang ngelih golek duit nang Indonesia langkun terus lak balik neh. Iya enggak? Saiki nek ekonomi nang Indonesia lagi sulit. Nah makanya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa kadang sesuatu itu ketika kita sumpah kerjaan itu jenuh, tapi begitu lama nang omah nganggur yo gak nyekel duit kok ya ora enak rasane. Tak balik sih Mas Andro, aku balik iso proses gak golek majikan. Nah wis engko lak kroso Mbak. Asli itu nggak ada masalah. Samen butuh istirahat sejenak. Maksud saya istirahat ini ada banyak cara ya. Bisa cuti, bisa ganti temen, bisa ganti circle, mencari sesuatu yang baru yang samen sukai kalau hari libur. Samen libur apa enggak sih? Kenapa Mas Andro? Samen libur apa enggak? Jarang libur saya. Nah itu golek duit gawe apa sih? Golek duit lempeng-lempeng gawe apa sih sampean? Kayak tuku pesawat jet ah. Nggak boleh libur ya, bayi nggak ada yang jaga. Nah itu pun kalau kirim uang itu pun saya minta izin 2 jam gitu. Nah itu sih nggak sampean sumpek, stres, depresi. Paham le memang ah? Ya nanti lihat saja lah Mas Andro, kurang 10 bulan kan ini, nanti lihat saja lah kalau saya nggak mau nambah nanti tak ikut jenengan nggih. Ya boleh. Jangan kita lihat aja nanti, enggak. Kalau capek istirahat, kalau memang masih mau mentuntaskan itu semuanya sampean tuntaskan, jangan dipaksa karena kesehatan mental itu lebih penting. Mentalnya sampean mumet kan kok mlebu rumah sakit caiwan bahaya nanti. Nauzubillah aja sampai. Ya, minta libur. Sing pasti itu minta libur. Ya. Belajar ya, sekali lagi nggak ada masalah dalam dirinya sampean, cuman sampean yang lagi capek ya, butuh istirahat, butuh ngobrol dengan teman, nggak tahu libur lagi ya jelas budek mbak. Mesin motor itu digawe gak gawe leren blas sidomu mbak. 14 bulan kan, udah 9 bulan ini nggak boleh libur saya. Udah 9 bulan. 9 bulan gak libur kok sik sampean. Emang gajine piro? 10.000 ta? Enggak, ini gaji basicnya 5.000, terus lemburannya dikasih 165. Berarti gak 200 gak jangkep, ping 4. Mboten. Ya elah mbak, belani ku yo pedot tuteke sampean. Lah elah, prei tetep prei mbak. Ketak pikir gajine sampean 8.000, 7.000, oke. Lah gak sampe. Tinggalan mbak, golek majikan. 5.000 plus ini lemburnya minggu 165. Wis golek majikan neh mbak. Saya itu paling gini loh, maksudnya sih dikit-dikit bilang cepet habis ya gitu. Nang ati nu rasane ya Allah kaya aku kok dikira aku sing mangan. Ya kok moto picek kuping budek ngono lho mbak. Ya opo sampean rasakno lho yo situ mbak. Oke aneh kok. Ya, ojo opo sithik-sithik dirasakno, mangane gumbulo karo aku sing rusak. Ben sampean gak dadi wong apik terus, abot dadi wong apik mbak. Ya kadang-kadang ade kudu rusak. Dipok coy. Hah? Ngono lho. Gumbul ambek aku, ya. Ya udah Mas Andro, makasih ya. Siap, pokoknya semangat.
ya. Nggih. Di luar Nggih, saya masih lihat dulu lah Mas Andro ya, gimana sehat selama selalu buat bulan madu. sampean. Ya. Ye. Nggih. Yo. Nggih, Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hongkong guys, titik-titik dirasakno ya sitemu remuk atine. Ya, buat teman-teman semuanya siapapun kalian yang di luar sana ya, moto picek kuping budek ya, berlagak tuli ya, berlagak buta. Ya, omongannya orang Hongkong itu ya, sekali lagi ada yang baik ya. Baik kita ikuti berapa tahun, tapi giliran kita itu sudah nggak dibutuhkan atau giliran mereka sudah bosen itu buangnya gampang. Satu cerita, kemarin saya jenguk temen yang lagi sakit. Begitu jenguk temen yang sakit dan masuk ke rumah sakit, majikannya ngomong, le moyong ah. Bayangkan, mengabdinya sudah 8 tahun, tapi terus dibilangnya moyong. Hatinya terus jadi sumpek, hatinya jadi sedih. Aduh kok kayak gini. Lah itulah ya, kita harus menyadari bahwa di sini kita itu bekerja ya, walaupun kalian bekerjanya dengan hati, tapi nek nemen-nemen dikayati ndasmu lo dijaluk karo majikan, bukan rempelo wae sing dijaluk, ndase lo dijaluk pisan ya. Oke, tetap semangat, keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye bye.